Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 644 dari wanita, tidak disebut usianya. Salam Pak Eras, saya ingin meminta renungan sebagai penghiburan iman saya dan orang tua saya. Saya ingin bercerita sedikit. Selama ini saya merasa sangat terluka dan tertekan karena melihat keadaan orang tua saya sudah begitu mulai berubah. Dulu orang tua saya orang yang kudus, baik hati, dan juga biasa melayani di gereja. Tapi beberapa tahun kemudian sejak saya genap masuk SMP, kelihatannya mereka sudah mulai berubah. Mereka mulai menjauh dari Tuhan dan menjauhkan diri dari pelayanan, dan orang tua saya yang juga sudah sangat tua, pelayanan dan orang tua saya juga sudah sangat tega memukul saya, hampir tidak sadar diri hanya karena saya meminta sesuatu saja. Tapi saya selalu ditolong Tuhan dan saya selamat. Tidak hanya itu, saya juga sering dimaki, dikutuk, disumpah untuk mati. Saya juga bisa sakit hati Pak rasanya, juga ingin membalas, tapi saya ditolong Tuhan dan dijamah oleh Tuhan supaya tidak kalah terhadap kejahatan. Sudah 77 kali saya mengampuni orang tua, masih melakukannya lagi sampai saya sudah dewasa seperti sekarang ini. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang suka mengutuk dan memukul kita, bahkan menyumpahi kita? Kamu sudah melakukan dengan baik, ya, kamu diam, kamu tidak membalas apa-apa terhadap orang tua, kutukan itu tidak akan menimpa kamu. Kamu sekarang lebih banyak diam, tidak bicara, tidak menanggapi ucapan orang tua, supaya dia tidak memukul kamu. Kalau kamu diam, kamu akan akan membuat suasana tidak terciptanya tindakan keras atau kasar. Ya. Jadi kamu diam, kamu mengalah. Karena orang tuamu tidak selamanya hidup. Ya. Sebentar dia sakit tidak bisa bangun, meninggal apalagi. Dan apa yang harus saya lakukan agar orang tua saya berubah? Kalau lingkungan kita tidak berubah, kita yang harus berubah dulu. Saya mau keluarga saya kembali kepada Tuhan. Kamu yang akan menjadi alat dalam tangan Tuhan mengembalikan orang tuamu. Ikuti Truth ID, doa pagi bersama saya jam 5 pagi. Roh Kudus akan pimpin kamu, nak. Dalam nama Yesus Kristus. Dari pria usia 26 tahun. Salam. Saya mimpi melihat Yesus datang ke bumi membawa salib. Dan Yesus menanam salib, yang di sebelah kiri itu salib terbalik dan yang sebelah kanan itu salib berdiri lurus. Kalau mimpi seperti ini maksudnya apa ya Pak Pendeta? Mohon maaf ya Pak Pendeta, saya kurang mengerti. Kalau Tuhan memberi mimpi, Tuhan tidak membuat teka-teki yang tidak bisa dijawab. Kamu tanyakan kepada Tuhan, Tuhan bisa menjawabnya. Saya harus hati-hati untuk ini. Saya tidak berani menjawab. Kamu yang harus minta jawaban dari Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab. Karena Tuhan tidak main teka-teki
apalagi hal yang membuat kamu jadi bingung. Ya, selamat bertanya ke Tuhan. Dari pria usia 49 tahun sudah menikah. Saya mohon pencerahan dalam menghadapi kuasa gelap dari dukun dan orang pintar. Dalam hari-hari yang lalu saya sudah sering kali diberi kemenangan oleh kuasa Tuhan Yesus. Tapi akhir ini kuasa yang saya rasakan semakin kuat. Selain saya minta pencerahan juga minta bantuan doa supaya saya selalu diberi kemenangan oleh kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Saat malam ini pun saya sedang bergumul supaya kuasa Allah dinyatakan. Kesucian hidup membuat Anda memiliki tubuh yang kudus dan itu bagi kuasa gelapan panas bagai api. Dia tidak akan bisa menyerang kita kalau kita hidup dalam kekudusan. Dan untuk itu ya mendengarkan firman, menyembah Tuhan, punya jam doa pribadi, itu membuat kuasa Tuhan tercurah. Kalau Musa di atas gunung, dia turun wajahnya bercahaya. Kena pancaran kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita berdoa sering di gunung kudus Tuhan, kita juga akan memancarkan kemuliaan Allah. Ya, lakukan itu, iblis tidak akan bisa menyentuh Anda. Berikutnya, usia 29 tahun wanita. Salam Pak Pendeta, saya mau bertanya perihal tentang saya dan suami saya lagi proses ingin bercerai. Perceraian ini dari suami saya. Padahal kami baru menikah, masuk pernikahan ke tahun kelima. Pernikahan kami dari awal setelah menikah sudah bermasalah. Dan saya terus mencoba bertahan sampai psikis kejiwaan saya terganggu. Karena suami saya gampang sekali mengatakan cerai. Menyuruh saya selalu mencari laki-laki lain. Dan berkata tidak mencintai saya. Dan sering sekali kasar dengan saya. Memang pada awal saya dan suami tidak lama saling mengenal satu sama lain. Hanya saja waktu itu kami menikah sama-sama mau dan saling suka, tidak dijodohkan dan atas kemauan bersama. Aduh, makanya pacaran juga perlu untuk melihat siapa calon pasangannya itu. Pacaran itu bukan untuk memuaskan daging, ya, pengalaman pemuasan seks itu membutakan mata. Harus menjaga hubungan supaya bisa natural, jernih, tulus, netral, tajam melihat pasangannya. Apakah dia layak menjadi teman hidup. Nah ini ketemu sebentar menikah. Banyak masalah. Saya kan masih muda sedangkan suami saya tetap ingin cerai. Usiamu 29. Saya dan suami saya sudah pisah rumah, saya kembali ke keluarga dan saya dari Januari 2023. Tapi saya tetap mendoakan suami saya karena belum ada putusan. Hanya saja Pak Pendeta, di ayat Alkitab menjelaskan orang yang diceraikan tidak boleh menikah kembali. Sedangkan saya masih muda dan jikalau suami saya langsung menikah, bagaimana dengan saya Pak? Saya merasa tidak adil sekali suami saya yang mengajak saya menikah. Dan begitu gampang ya, dia juga menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Suami saya tidak takut akan Tuhan. Dia sudah planning untuk menikah lagi Pak. Apakah saya memang tidak boleh menikah lagi? Sedangkan jikalau suami saya yang menceraikan saya tersebut menikah kembali, apakah saya memang tidak boleh menikah lagi akibat konsekuensi dari janji pernikahan yang kami pernah ikrarkan? Untuk sekedar informasi juga Pak Pendeta, saya dan suami saya kita berdua juga belum punya anak. Kita kira bagaimana ya Pak saran Alkitabiah. Pernyataan pertama saya adalah tidak ada yang mutlak kecuali Allah. Tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Mungkin kamu harus tahu teks asli Alkitab. Tidak boleh cerai kecuali karena pornos. Pornos itu perzinahan atau ketidaksetiaan sampai pada tingkat hancur rusaknya hakikat perkawinan. Jadi memang tidak bisa dipertahankan. Barang siapa menikah dengan wanita yang dicerai, dia berzina. Zina di sini bukan lagi pornos tapi moikos. Nah ini menarik. Yang satu kali harus saya jelaskan secara khusus artinya bahwa pernikahan yang kedua ini
memang bukan pernikahan yang ideal. Nah, mengenai nanti bagaimana jangan kamu tanyakan sekarang ya nak. Kamu tunggu bagaimana nanti. Dan jawaban saya cukup kamu pahami, tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Oke? Tuhan memberkati. Dari pria usia 52 tahun, Salam Pak Pendeta, seseorang yang memenuhi panggilan pekerjaan roh sering tidak dihargai, bahkan menanggung balasan yang jahat. Orang-orang tidak menghargai hal-hal rohani karena tidak nyata dan tidak dapat diverifikasi walaupun ada tanda-tanda yang menyertainya. 1 Petrus 2, 19-22. Apakah ini rule of the game-nya? Apakah ini suatu predestinasi yang diberikan, anugerah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus karena dialah Raja dan segala kuasa di bumi serta di surga di dalam tangan Tuhan Yesus. Apa keluarga harus turut menanggungnya pula? Kesedihan saya melihat anak-anak turut menanggung pula. Apakah inilah rule of game-nya? Saya terus terang tidak mengerti maksud pertanyaan ini. Tetapi kalau saya berusaha untuk memahami bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan belum tentu dihargai orang, ya. Tapi jangan menjadi lemah. Dan memang sudah ditetapkan Tuhan atau dipredestinasikan Tuhan bahwa orang yang mengabdi atau berbakti kepada Tuhan itu sering mendapat aniaya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat yang saya baca dulu ya. Orang yang hidup beribadah akan menderita aniaya. Maksudnya orang yang hidup saleh, karena kata beribadah di situ teks aslinya eusebos. Maksudnya eusebos adalah orang yang suci, orang saleh. Orang yang hidup beribadah itu menanggung penderitaan. Tetapi saudaraku, penderitaan yang kita alami karena kita mengabdi kepada Tuhan itu mendatangkan kemuliaan. Kalau anak ikut menanggung sementara waktu enggak apa-apa. Pasti Tuhan akan memulihkannya. Waktu saya melayani pekerjaan Tuhan, saya mendapat jemaat baru. Jemaatnya masih muda waktu itu. Baru punya anak 1 lalu 2. Saya sering meninggalkan anak. Saya ngurus sekolah teologi, siang ke pelayanan besok, pulang malam. Berangkat pagi, pulang pagi. Anak saya ikut menanggung. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata anak saya sampai hari ini diberkati Tuhan. Anak saya dua-duanya melayani Tuhan. Dan saya melihat bagaimana anak-anak saya sampai hari ini benar-benar ikut melayani bersama saya dan itu tidak mengecewakan. Firman Tuhan mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau Anda pelayanan dan tidak dihargai orang dan menderita, itu kemuliaan. Ya, jalani terus. Dari pria usia 50 tahun. Salam Pak Erastus, mohon izin Pak, saya 4 saudara, ketiga saudara saya sudah menikah. Masing-masing semuanya sudah punya rumah. Saya anak bungsu belum menikah. Saya belum menikah, jadi saya merawat kedua orang tua saya yang sering sakit-sakitan. Ketiga kakak saya cuma datang 1 bulan sekali, kasih uang dan berpesan kepada orang tua, jangan beli obat melulu. Kok begitu? Sekarang susah cari uang, katanya. Setelah bilang begitu, gak lama pulang, katanya mau pergi ke gereja. Saya sedih Pak, ketiga kakak saya sukses semua. Sementara saya cuma bisa merawat orang tua, antar ke dokter, beli obat kalau mau habis. Saya tidak bisa kasih uang ke orang tua. Sekarang kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Yang saya mau tanya, kalau kita tidak menghormati orang tua, hidup kita kan susah. Tapi yang saya lihat ketiga kakak saya itu malah tambah kaya. Tambah kaya bukan berarti dia diberkati.
Setan pun juga bisa memberi kekayaan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kakak kamu itu kesetanan atau diberi berkat setannya. Saya kan tidak tahu perlakuan kakak kamu kepada orang tuamu sejauh apa. Kamu bisa menilai negatif itu dari perspektif kamu dan mungkin bisa benar. Tapi saya tidak tahu secara lengkap, utuh, dan saya tidak melihat sendiri. Yang saya mau tanya, kalau kita tidak menghormati orang tua, hidup kita susah. Tetapi saya lihat ketiga kakak saya ini malah tambah kaya. Salah satunya malah jadi pendeta di sebuah gereja. Wow, kita tunggu saja waktunya. Kamu jangan menuntut Tuhan menghukum mereka atau mereka mengalami kecelakaan, aniaya, atau penderitaan. Jangan begitu. Yang penting kamu ikut Omera saja. Kita berdoa ikut Tuhan Yesus. Belajar Truth ID, berdoa setiap jam 5 pagi. Lalu kamu harus berjuang untuk memiliki nafkah. Carilah pekerjaan, carilah nafkah. Tuhan akan menolong kamu. Dan kamu yang tidak memberi uang ke orang tua waktu orang tua masih hidup, kamu memberi lebih banyak. Karena perhatianmu tidak bisa diukur atau dinilai dengan uang. Berbahagia kamu bisa membalas kebaikan orang tua. Sip. Dari pria usia 60 tahun, Salam Pak, saya terkesan khotbah-khotbah Pak Eras. Doakan saya Pak agar saya tetap kuat dalam Tuhan Yesus buat jiwaku Pak. Bawa jiwaku Pak pada Tuhan Yesus. Amin Pak. Bapak orang Batak, saya harus katakan holong dohoraku Tuhun di bakasan Tuhan. Ya, holong dohoraku tuhuku di bakasan Tuhan. Jadi aku mengasihimu dalam Tuhan. Oke. Terima kasih, puji Tuhan. Sekarang dari pria usia 19 tahun, mahasiswa. Salam Om Eras, mohon maaf sebelumnya Om, saya izin bertanya. Sebelumnya saya sudah ikut Om Eras sejak kecil, masuk sekolah minggu. Saya ingin bertanya Om, sejak kecil saya tidak punya orang tua. Mama saya meninggal umur 5 tahun dan papa saya menghilang entah kemana sejak mama meninggal. Dan saya tidak tahu ternyata saya teridentifikasi dari mama saya. Dan saya merasa itu sangat aib. Kejelekan saya merasa ingin bunuh diri karena hal itu bukan karena aku sendiri yang memang mau penyakit itu. Mungkin bawaan dari mama dulu atau gimana. Aku tidak berbuat sesuatu yang memang membuat hal itu. Tapi aku sejak lahir sudah terdiagnosis seperti itu. Aku jadi minder, aku takut. Sebenarnya aku tidak tahu harus bagaimana. Singkat ceritanya, karena papa mama tidak ada, maka tidak ada yang merawat. Akhirnya hanya ada opa dan oma, kakek dan nenek. Karena keterbatasan ekonomi opa dan oma, awalnya opa oma aku masukkan ke panti asuhan saat itu. Tapi pada akhirnya aku dirawat oleh tante angkat saya yang adalah anak dari saudara kakek saya. Anak dari saudara kakek saya. Satu sisi aku bersyukur karena bisa hidup, bisa makan, bisa dibiarkan sejak kecil, bisa dibiayai. Aku disekolahkan dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang dari dulu aku pendam. Karena aku dirawat sama tante angkatku ini, aku tinggal bareng sama dia. Tante angkatku ini memiliki sifat egois dan marah-marah. Aku mengalami itu dari kecil, sejak aku pertama kali di sana. Tante selalu marah dan aku selalu salah di matanya. Seakan-akan aku orang yang emang sudah tidak benar menurut pandangannya. Satu sisi aku tahu kalau kita harus menghormati orang tua. Saya tetap menghargai dan menghormati dia. Tapi satu sisi menurut aku itu menjadi tekanan batin tersendiri buat aku sampai sekarang. Saya hilang gairah, hilang arah, hilang tujuan dalam kehidupan. Aku gak pernah cerita soal ini karena aku pernah diancam sama dia dan lain-lain. Karena aku merasa tidak tahu dan aku takut, aku hanya tanya kepada Om Eras. Aku bahkan tidak tahu kalau hidup ke depannya mau bagaimana. Semua cita-cita aku tidak ada yang didukung sama dia. Bahkan dia malah bilang aku anak gak berguna. Anak miskin dan anak penyakitan. Dari situ aku merasa kalau aku sekarang tidak punya cita-cita. Dan tidak punya tujuan hidup. Aku merasa aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak tahu harus bagaimana Rasanya ingin mati saja. Aku merasa aku memang tidak bisa hidup.
Apalagi mempunyai penyakit HIV ini ya. Dan awalnya aku takut untuk menceritakan kepada siapapun. Lagi pula fisikku juga tidak sempurna. Aku tidak terlalu tinggi dan lain-lain. Sementara kalaupun masuk dunia kerja banyak standar-standar yang aku tidak bisa penuhi. Aku rasa aku ingin mengakhiri hidup. Sampai kalau setiap doa saya suka hanya, Tuhan boleh pulang enggak? Itu tanya saya. Setiap hari aku suka sakit kepala dan aku suka minum paracetamol. Setiap kali tanteku marah-marah itu berpengaruh ke kepala saya. Dan karena saya ada penyakit asma saya suka kambuh. Saya tidak bisa fokus dan susah fokus. Saya sudah coba doa ke Tuhan tapi seakan Tuhan tidak menolong. Aku benar-benar takut dan tidak tahu harus apa Menurut aku harus bagaimana menyikapi ini? Saya tidak bisa memberi nasihat nak. Yang saya bisa kamu harus dihubungi orang saya dan dilindungi. Komunitas orang-orang yang kena HIV supaya kamu bisa diperhatikan dengan serius. Kalau saya hanya ngomong di sini percuma. Mestinya kamu dilindungi. Yang kuat harus melindungi yang lemah. Yang karenanya ada ABAM. Memang ABAM tidak bisa menolong semua orang. Tetapi sejauh yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Jadi kamu akan dihubungi oleh orang saya. Nah, kamu jangan malu nanti terus terang kepada orang yang saya percayai bisa menyimpan rahasia. Ya. Atau mungkin dengan terpaksa kamu saya hubungi sendiri. Oke. Bukan terpaksa dalam arti saya tidak rela. Cuman waktu saya singkat dan saya tidak bisa memperhatikan setiap orang. Harus ada staf saya. Salom Omeras di gereja sedang dibahas Tuhan. Ini anak umur 11 tahun ya. Di gereja sedang dibahas Tuhan Yesus datang kedua kali. Apa artinya itu? Apakah Yesus akan lahir kembali menjadi manusia? Dari Alexa Dwi Fortuna. Kamu lucu banget ya nak. Apakah Yesus datang kembali lahir lagi menjadi manusia? Yesus sudah tidak bayi lagi sayang. Dia sudah jadi raja dengan mahkota dan Yesus kita panggil Tuhan karena sudah jadi raja. Punya istana yang bagus sekali. Jadi Yesus nanti datang sudah tidak lagi jadi bayi, sudah jadi raja. Kamu kalau rajin sekolah minggu, kamu akan dibawa ke istananya. Hah? Oke? Ya, Tuhan berkati. Dari ibu rumah tangga usia 60 tahun. Pak Erastus, shalom. Dulu setelah selesai kuliah D3, saya pernah bekerja setahun. Kemudian berhenti karena bos pindah ke Jakarta. Sejak itu saya kembali ke kota asal untuk jaga toko, menemani orang tua. Toko kelontong kami tidak begitu laris karena kalah saing dengan toko-toko sebelah toko kami. Kemudian saya menikah dan mengurus anak-anak. Sampai sekarang saya merasa menjadi manusia yang tidak berhasil karena tidak bisa cari uang. Suami saya sampai sekarang juga tidak jelas pendapatannya. Yang sering membantu adalah kakak perempuan saya yang tidak menikah. Tapi akhir-akhir ini dia sinis dan seperti mendiamkan. Memang keterlaluan karena kami kok terus dibantu. Walau kami tidak minta tapi sering dibantu uang belanja. Sampai sekarang kami tinggal di Jogja, suami ada usaha tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kami tidak punya uang tabungan, bahkan ada hutang. Saya merasa menjadi orang yang gagal karena skill saya juga terbatas. Walau suka masak, kadang dapat pujian enak, kadang juga tidak. Mau usaha karena sudah ada tempat tapi tak ada modal untuk menata tempat usaha tersebut. Keinginan saya supaya bisa kerja atau buka usaha tapi tidak mendapat restu karena dianggap nanggung. Bahkan kakak saya yang lain mengatakan saya kurang realistis karena sering berkeinginan terlalu tinggi. Padahal saya hanya ingin buka warung makan dengan menu sehari-hari. Pak Era, saya merasa sedih sekali dan pengen cepat pulang ke rumah Tuhan. Tapi juga sedih karena mengingat apa Tuhan mau menerima saya. Karena sepertinya saya tidak bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan pada saya. Saya sangat putus asa. Bagaimana ya Pak Eras, apa yang harus saya lakukan? Kalau memasak masakan sehari-hari saya sering dibilang enak masakannya. Aduh ibu.
Ibu usia 60 tahun. Ibu itu punya anak tidak ya? Begini Bu, saya sering mengatakan ya, dan Ibu juga harus dengar baik-baik ucapan saya. Kalau kita tidak bisa melihat jarak 10 meter, kita lihat 1 meter ke depan. Yang penting dari 1 hari dilewati, 1 hari dilewati. Kalau Ibu mau buka warung, modal masih nanggung atau tidak ada, Ibu bisa masak lewat online. Misalnya pesanan sayur gudeg atau pesanan sayur asem-asem. Boleh coba. Saudara, Ibu akan sekali orang coba enak, dia akan pesan lagi, dia akan cerita orang lain. Kalau ada orang sudah pesan 2 kali, Ibu harus memberitahu, tolong kasih tahu teman-temannya ya Bu. Lalu Bu, kalau ada masakan kurang apa, kasih tahu ya Bu. Lakukan itu dulu. Lewat online, Ibu bisa lakukan. Minta tolong orang yang bisa membuat untuk online ini ya, program untuk online ini. Beri nama ya, Ibu namanya siapa gitu ya. Kalau Ibu bisa namanya A Catering ya. Ini saya ambil sembarang ya, nama misalnya nama Nini atau Neni atau Heni Catering gitu. Hen Catering. Ibu masih punya kesempatan. Coba mulai dulu. Tidak harus buka warung, lewat online dulu. Atau menawarkan ke tetangga-tetangga. Anda Ibu bisa punya catering kecil untuk 5 orang, 10 orang ya. Pakai rantangan. Lakukan itu Bu. Tuhan memberkati. Dari pria usia 65 tahun, duda Jemaat GSKI Rehoboth. Salam Pak Eras, Bapak Guru dan Teladan Rohaniku. Ini pertanyaan saya yang ketiga kalinya, yaitu Keluaran 14 ayat 17. Tetapi aku akan mengeraskan hati orang Mesir dan seterusnya. Apa benar Allah lah yang mengeraskan hati orang Mesir? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, karena saya berkepentingan banget dengan ayat ini. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Keluaran 14 ayat 17 ini ya. Tuhan sudah berkata kepada Musa sejak di Midian bahwa Firaun tidak akan melepaskan. Jadi Firaun memang sudah keras hati. Belum lagi track record dari Firaun yang jahat, yang menindas dengan semena-mena bangsa Israel. Maksud Tuhan mengeraskan hati orang Mesir ini, Tuhan akan membuat langkah-langkah, tindakan-tindakan untuk menyempurnakan kejahatan atau menyempurnakan kekerasan hati Firaun. Perhatikan bagaimana Musa melemparkan tongkat. Ya, tongkat itu ternyata ahli-ahli sihir juga bisa. Nah, ini membuat Firaun jadi keras. Tulah-tulah awal juga bisa dilakukan oleh ahli sihirnya Firaun. Ini membuat dia keras. Lalu dia bisa menipu Musa. Ketika tulah datang, dia memanggil Musa agar Tuhannya Musa mengangkat tulah itu. Dia berjanji akan melepaskan bangsa Israel. Tapi dia menipu, dia pura-pura. Musa bisa ditipu. Dia tambah keras hatinya. Tuh, gue bisa tipu katanya. Saya bisa nipu. Lihat langkah-langkah yang membuat Firaun keras. Jadi bukan Tuhan intervensi di hati Firaun. Memang dia sudah keras. Dia memang tidak akan memberi kesempatan Israel keluar. Dan Tuhan menyempurnakan kejahatannya. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi sampai lengkap cukup kejahatan Firaun, maka dia pantas mendapat hukuman anaknya meninggal dan dia pun beserta laskarnya ditenggelamkan di Laut Tiberau. Terakhir, dari pria usia 39 tahun belum menikah. Salam Pak Pendeta Erastus Sabdono, tolong bantu doa saya Pak atas pencarian abang kandung saya yang pergi dari kampung halaman dari tanggal 1 Januari 2003 sampai sekarang bulan Mei belum tahu keberadaannya. Oke.
Mestinya Anda memberikan data-data, kalau ada orang yang bisa ketemu, Anda bisa dihubungi. Ya tapi baiklah, karena tidak ada data-data dan Anda tidak memberi saya hak untuk menyebutkan nama dan nomor telepon, sehingga saya tidak menyebutkannya. Bapa di surga, kami berdoa agar abang kandung saudara ini, Tuhan bisa ditemukan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, jangan lupa doa pagi bersama dengan saya setiap hari jam 5 pagi. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.